اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام ولك الحمد على ما مننت. Dan bahasan kita insyaallah hari ini kita akan mengulas sesuai tema strategi menyongsong Ramadan. Dan ini sesungguhnya kajian pertama saya di tahun ini tentang bab persiapan Ramadan. Sebetulnya mau dimulai awal bulan depan, cuman Masjid Pondok Indah curi start temanya supaya dibahas kekinian, dan itu sangat bagus karena memang fikih persiapan Ramadan turun lebih awal sebelum Ramadannya. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dulu dari sisi historis mengapa ada puasa Ramadan. Itu dulu, supaya pemahaman kita menjadi lebih komprehensif, lebih luas, dan memahami hikmah dari tuntunan agama. Jadi dalam syariat Islam itu, semua unsur ibadah itu nanti ada 5 turunan. Berapa turunan? 5. Nah, saya perhatikan rata-rata di umat sekarang itu dari 5 cuma dapat 2. Dan 5 ini nanti menjadi sesuatu yang sangat menarik. Rukun Islam berapa? Salat 5 waktu berapa? Oh, kan saya sebut 5 kan? Ya. Nah, nanti pokoknya juga 5. Jadi setiap kita menunaikan salat harus terpastikan 5 aspek itu dapat. Zakat nanti pilarnya 5. Demikian sampai ke haji. 5 ini pun ada sejarahnya. Dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam ketika berdoa kepada Allah memohon agar Rasul yang terakhir yang sudah viral di kalangan Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu namanya sudah viral, menjadi komitmen setiap Nabi dan Rasul yang akan bertugas di bumi. Jadi setiap akan memulai tugasnya ada perjanjian dulu. Semua Nabi dan Rasul itu harus mengambil komitmen untuk meneruskan atau menginfokkan risalah Nabi Muhammad SAW, dan kalau semasa dengan beliau mesti menguatkannya. Keduanya memohon kepada Allah. Ya, di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ya, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia itu adalah Ka'bah yang terletak di Mekah yang penuh berkah itu. Maka satu-satunya nabi dan rasul yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nanti doa keduanya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 129. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf itu. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang mulia itu, yang istimewa itu, spesial lahirnya dari kalangan masyarakat yang akan tumbuh dekat Ka'bah ini. Kemudian dia datang membawa 4 misi. Yatsdu alaihim ayatika, 1, membawa ayat. Makanya ketika diberikan wahyu nanti Al-Quran disebut ayat isinya. Itu barokahnya doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yatsdu alaihim ayatika, akan membacakan, membimbing umatnya dari tuntunan ayat-ayatmu. Karena itu semua isi Quran disebut ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Ya. Nanti kita akan bahas kenapa disebut ayat. Ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan panduan ayat itu ya dengan detil, maka disebut nanti dengan hadis semua sandarannya, tuntunannya disebut dengan sunnah. Jadi ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Ketika hadis jadi kurikulum kehidupan yang diikuti, itu sunnah namanya. Sunnah itu jalan yang diikuti. Itu maksudnya, ya. Kemudian yang ketiga wal hikmah. Maknanya. Jadi skemanya begini. Kalau diperintahkan ada ayatnya. Misal nanti diperintahkan sholat nih, nggak bisa langsung sholat. Dalilnya apa? Ayatnya dulu turun. Wa aqimus sholah, ya. Diperintahkan sholat. Quran surah kedua ayat 43. Wa aqimus sholah, sholat. Cara sholat bagaimana? Nabi bertugas mengajarkan. Maka diajarkan oleh Nabi dari wudhunya, menghadap kiblatnya, takbir sampai salamnya. Syarat dan rukunnya. Sholatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Tapi syaratnya diikat dengan wudhu. Hadis Muslim, nomor hadis 397 dari Abu Hurairah itu. Idza qumta ila shalah fa asbighul wudhu. Maka kalau orang pun sembarangan wudhunya, itu pasti sembarangan sholatnya. Wudhu nggak sempurna, sholatnya pasti buru-buru. Antum wudhu, alih-alih membasuh kepala, yang dibasuh rambut. Ya, takut ya. Kan yang dibasuh harusnya kepala kan, yang diusap itu. Nah itu pasti berpengaruh pada sholat. Diajarkan itu. 3, wal hikmah. Maknanya apa? Karena ternyata sholat itu dari mulai namanya sampai caranya, dari mulai berdiri sampai dengan salam, itu ada maknanya, ada hikmahnya. Makanya Nabi mengaturnya detil sekali. Kenapa berdirinya nggak boleh terlampau lebar, tidak terlampau rapat,
tapi berdiri tegak sejajar dengan bahu. Itu ada artinya. Abdurrahman bin Auf diajarkan berdiri saja, dari hikmah berdiri, itu bisa mempraktekkan maknanya sehingga menjadi orang terkaya di zamannya. Lalu kenapa tangannya mengangkat seperti ini? Ada maknanya. Kenapa rukuknya mesti lurus? Ada artinya. Kenapa sujud itu 7 anggota yang menempel? Itu ada maknanya. Semua itu ada faedahnya. Itulah hikmah. Nah, kemudian yang keempat, kalau benar sholatnya seperti itu, maka wa yuzakkihim. Semua ibadah yang dikerjakan itu akan berdampak kepada jiwa. Berdampak pada jiwa itu membersihkan jiwanya sehingga melahirkan dorongan kebaikan saja. Karena di tubuh kita itu cuma ada 2 dorongan. Kalau bukan fujur itu takwa. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, takwa itu dorongan kebaikan. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Qur'an. Yang terkait dengan fujur 115 kali. Fujur itu nama lainnya nafsu. Ya, fujur itu dalam nafas. Fujur itu bisikan dorongan kepada keburukan yang ngedorong setan. Jadi setiap takwa dibisikkan malaikat baik, setan membisikkan yang buruk. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Yang takwa 115 kali terkait nafsu, nafsunya 115 kali. Jadi ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, kata takwa bisikan malaikat, cepat sudah adzan. Begitu la ilaha illallah, kata setan lewat nafsu, baru adzan, belum qomat. Itu amarah bisu. Jadi dia fujur senantiasa memerintahkan pada yang buruk. Ini, ambil yang ini, tinggalkan yang itu. Kata khatib, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Terus sendal paling baik tuh yang itu tuh. Yang buruk tinggalkan. Nafsu. Ya, jadi amarah, fujur, nafas. Dari nafas ketemu su. Ketika jadi perbuatan disebut su namanya. Nafas ketemu su jadi nafsu. Itu Quran surah ke-12, Yusuf di ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Lawannya takwa. Jadi kalau kita mampu menunaikan ibadah dengan benar, itu ada dampak ke jiwa. Yang pertama ketenangan dulu. Jadi sebelum yang buruknya hilang, tenang dulu. Jadi dengan tenang itu orang bisa berpikir dengan jernih. Coba kalau antum nggak percaya ya, kalau sedang gelisah, cari aja satu di antara sekian banyak formula ibadah, kerjakan. Kalau benar mengerjakannya, yang pertama didapatkan pasti ketenangan. Baca Quran ibadah nggak? Ibadah. Antum sedang gelisah, ada masalah, daripada bikin status di media sosial yang tidak menyelesaikan persoalan, lebih baik antum ambil wudhu, ngadep kiblat, buka mushaf, itu baru buka sudah tenang hati. Dan menariknya kadang-kadang buka acak ketemu suratnya sesuai dengan masalah kita. Itu menariknya tuh. Nah, ketika tenang itulah hati terjadi perubahan. Sudah mulai bisa menerima, sudah mulai bisa berikhtiar dengan baik. Itulah tazkiyah namanya. Tazkiyah. Makanya sebelum menunaikan sholat, Nabi itu ditazkiyahin dulu. Itu ditemukan di hadis Muslim. Itu peristiwa Isra Mi'raj tuh. Ya, Isra Mi'raj itu nanti diriwayatkan oleh 16 orang sahabat senior, dihimpun di Kitabul Iman. Kalau ngaji Sahih Muslim itu ada di topik yang pertama, ada 54 topik. Topik pertama Kitabul Iman, dari nomor subtopik yang ke-74, Babul Isra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadlis shalah, dari nomor hadis 162. Imam Muslim menerima dari Syaiban Az-Zukhruf, Syaiban Az-Zaruf menerima dari Hamad bin Salamah, Hamad bin Salamah menerima dari Thabit Al-Bunani, Thabit Al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwath bin Sis bin Adam alaihi salam. Ayo coba ulangi. Nah, itu hadis Isra-nya, kata Nabi, utitu bil buraq. Ya, saya didatangkan dengan burak, dari kata barakun, Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Jadi maksudnya itu tunggangan dengan kecepatan cahaya. Ya, kecepatan, ada kecepatan suara, ada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya lebih cepat dibandingkan suara. Gampangnya begini, itu ada gambar. Ya, gambarnya sudah ada, suaranya nyusul kan? Itu kecepatan cahaya, apa yang dilihat itu yang sampai. Itu burak namanya. Tapi sebelum peristiwa itu tazkiyah dulu, hadisnya nomor 163. Pindah halaman 77, paling kiri sebelah atas. Masih dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, kana Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu yuhaddithu. Adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan sebuah kisah.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi sebelum diisrakan. Apa kata Nabi? Furija saqfu baiti bi Makkah. Sebelum Isra itu, atap rumahku itu ditembus yang berada di Mekah. Itu yang sekarang ada gate Nabi itu. Ya, kalau antum dari Zamzam, Safwa, lurus, jangan masuk King Abdul Aziz, langsung belok kanan. Ya, belok kanan itu kan di bawah ada Jabal Qubais yang ada istananya itu. Belok lurus, yang pintu pertama gate Ismail, selanjutnya yang ketiga dari situ ada sebelah kiri gate Nabi, babun Nabi. Itu rumahnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Di situ terjadi peristiwa tentang cara bangun tidur, di situ terjadi peristiwa Nabi sebelum diisrakan. Berangkatnya dari situ. Ya. Nah, depannya nanti sebelah kiri dikit itu ada yang ada jembatan kecil, ya, tapi nggak sebesar yang Pondok Indah Mall itu ya. Kecil itu nyambung ke masjid. Itu sampingnya dulu ada tiang lampu tinggi sekali. Nah, itu rumahnya Abu Jahal dulu. Ya, rumahnya Abu Jahal. Ya, kita tinggalkan Abu Jahal, kita masuk ke peristiwa Isra. Furija saqfu baiti bi Makkah. Ditembus atap rumahku itu di Makkah. Fanazala Jibril alaihi salam. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam, fa faraja bi sadri faghasalaha bima'i Zamzam. Maka Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk mentazkiyahkan hatiku. Ditembus dadaku, kata Nabi, untuk dibersihkan dengan air Zamzam. Thumma jaa bi tastin, ya, mumtali'in hikmatan wa imanan. Setelah itulah datang dengan satu bejana air Zamzam, ya, kemudian diberikan kebersihan dari situ, lalu ditanamkan hikmah dan iman. Jadi sebelum peristiwa Isra yang mendatangkan hadiah sholat itu, Nabi ditazkiyah dulu. Makanya nanti fungsi sholat terkait dengan tazkiyah. Apa fungsinya? Turunlah Quran surah 29 ayat ke-45. Yang tengah-tengahnya antum hafal, awalnya nggak dihafalkan. Lihat tengahnya. Inna sholata tanha anil fahsya. Tuh, coba awalnya. Ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu tazkiyah namanya. Jadi kalau orang sholatnya benar, orang sholatnya bagus, yang pertama kali didapatkan bukan hanya menggugurkan rukunnya saja, fardunya saja. Kalau cuma gugur rukun, antum dengan dua pertama selesai. Bacaan, gerakannya betul. Bacaannya benar, dari takbir sampai dengan salam. Gerakannya benar, rukun gugur. Tapi pertanyaannya, manfaat sholatnya dapat gak? Karena sholat itu dunia akhirat. Ingat, sholat itu dunia akhirat. Sholat itu oleh Quran disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11, Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat disebut hasanah. Sedangkan hasanah konfigurasinya itu dunia akhirat. Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Karena itu ketika antum minta, ya Allah berikan hamba kemuliaan-kemuliaan dunia, bentuknya hasanah. Pekerjaannya sukses tapi punya nilai baik. Di rumah tangga bahagia, punya nilai baik. Namanya hasanah. Maka Allah jawab lewat sholat. Sholat itu kunci. Kalau kunci itu benar, kita bisa membuka pintu apapun yang kita inginkan. Ada pintu rumah tangga, kuncinya dari sholat. Pintu sosial, pintu pekerjaan, semua dari sholat gerbangnya. Dari sholat. Karena itulah ketika dipanggil sholat, itu panggilannya melekat dengan semua kesuksesan dan kebahagiaan.